kafanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Uhayyikum bittahiyyati salam tahiyyati salami bisalam wa tahiyatan mudarabatan min indillahi qaumukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul dengan Dia, bertatap muka, beradu pandang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan kepada para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang tercinta, para tabi'in dan tabi'in yang ikut ajarannya, para aulia sebagai kekasihnya, para ulama salaf dan ulama khalaf sebagai pewaris ilmunya, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa melakukan sunnahnya, semoga terpenuhi syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan hikmah kepada para alim ulama, wabil khusus ma'alim kita semua, yakni Al-Mustaram wal Muhtaram Ahlina Kiram Ahliwil dan Badru Munir Al-Aqsa Fatim Yusdah. Salam istiqomah tanda mahabbah kepada para hadirin yang berbahagia. Hadirin hadani Allah wa yakum rahimahullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad bin Abdullah. Tentunya kita tidak asing bukan dengan nama tersebut. Beliaulah Rasulullah, kekasih Allah, dan merupakan panutan bagi kita semua. Betul apa benar? Betul, betul, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan khatamun Nabi, penulis dan utusan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya yaitu sifat yang mulia. Keutamaan akhlaknya ini beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia. Hendaknya kita sebagai umat Islam yang baik agar senantiasa mengusung citra Islam yang rahmatan lil alamin. Allah mengapresiasi dan memuji kecemerlangan akhlak Nabi melalui Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang sebaik-baiknya panutan dan teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, karena beliau adalah orang
yang jujur, pemberani, dan peduli pada umat. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diberi gelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Karena perkataan yang benar dan tidak ada kebohongan. Dan ketika dititipi amanah, ia selalu menjalankannya dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum rahimahullah. Kita yang hadir di sini cinta kepada Rasulullah. Cinta bukan sekedar dilisan saja, melainkan memerlukan bukti dan tanda sebagai standar kebenaran cinta. Sebab bila cinta tidak diwujudkan dengan bukti dan tanda, maka apa artinya pengakuan? Karena tidak semua pengakuan itu benar, kecuali jika diwujudkan dengan adanya bukti dan tanda tersebut. Semakin banyak memiliki bukti dan tanda tersebut, maka semakin tinggi dan sempurna kecintaan kita kepada Rasulullah. Di dalam cinta kepada Rasulullah ada beberapa konsekuensi sebagai ekspresi cinta, yaitu dengan yang pertama, mencintai Rasulullah SAW diekspresikan dengan adanya pengagungan, memuliakan dan meneladani Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Rasulullah SAW, ia harus membuktikan dengan semangat berpegang teguh dan menghidupkan sunnah, yakni mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang mencintaiku, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti mencintaiku. Siapa orang yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Hadis ini menjelaskan betapa nikmatnya bayaran orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Adapun sunnah Rasulullah dari yang terkecil, yaitu ketika kita sedang makan, hendaknya kita duduk. Ketika kita sedang berjalan, jangan sampai gesekan kaki itu terdengar oleh orang lain. Ketika kita hendak tidur, maka berwudulah terlebih dahulu. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum rahimahullah. Yang kedua, banyak mengingat dan menyebut Rasulullah SAW. Karena orang yang mencintai seseorang tentu akan banyak mengingat dan menyebutnya. Ini menjadi bukti sebab tumbuh dan bersinambungnya kecintaan. Dengan cara apa kita mengingat dan menyebut Rasulullah? Dengan cara memperbanyak bersolawat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, sebelum memerintahkan, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi Muhammad, masa kita sebagai umatnya tidak mau berselawat kepadanya? Salawat yuk, ayo. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad.
Dari uraian tersebut, semoga kita semua termotivasi untuk senantiasa cinta Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, marilah kita jadikan momentum peringatan kelahiran Nabi ini sebagai ajang untuk cinta kepada Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan iman di hati, perintah Allah dan perintah Nabi yang harus taati demi kehidupan di akhir nanti, wafat pun masuk surgawi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf teramat dalam apabila banyak begitu kekurangan.